Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan hikayat Abror tentang Musa bersama dengan Qarun. Lanjutan ayat kemarin, Ustaz. Ini masuk ke part 2. Lanjutan kemarin kita pelajari nasihat dari kaumnya Qarun, kaum Nabi Musa kepada Qarun yang 5 hal itu ya. 5 hal itu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Innallaha, ada yang pertama tadi, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya, Ustaz, 78. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Qala innama utituhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul al-mujrimun. Sebelumnya saya ingin memberikan pengantar bahwa kenapa podcast ini ada. Salah satu tujuan kita adalah kita ingin bahwa dari jeda-jeda kesempatan yang kita miliki ini, ada waktu yang kita gunakan untuk belajar, mengkaji, dan berdiskusi tentang Al-Quran. Ya, jadi sengaja kita adakan podcast supaya guru-guru, santri bisa terus belajar. Ya, bisa terus belajar, mendiskusikan, dan setelah itu berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, tujuan kita juga adalah ingin mencoba, karena Quran ini adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah. Maka kita berupaya semaksimal mungkin bahwa dalam semua aktivitas kita itu ada Quran yang menjadi dasar. Ya, dan ada Quran yang terus menjadi pembicaraan. Ya, kita tidak ingin kita punya dan memiliki pesantren tahfidz, tetapi anak-anak kita itu tidak tahu dan tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal. Di dalam ayat apa yang membawa kitab itu himar, mathalul ladzina humilut taurata kamathalil himar yahmilu asfara. Kita tidak ingin anak-anak ini hafal Quran, ada Quran di kepala, tetapi tidak merasuk ke dalam hati. Ya. Karena tidak difahami. Ada guru tahfidz hafal Quran, tetapi tidak bisa menjadikan Quran itu sebagai dalil. Nah, podcast ini kita harapkan adalah salah satu sarana bagi guru, bagi teman-teman di kampus, dan juga bagi santri untuk di samping mereka hafal Quran juga faham Al-Quran. Faham dan bisa berdalil dengan Al-Quran. Ini saya khawatir Ustaz Fatah, kiai pesantren tahfidz, nah, tetapi belum bisa menjadikan Quran itu sebagai rujukan. Sudah bisa kayaknya, ya, Ustaz. Sudah bisa. Insyaallah sudah bisa. Ya, jadi kita kembali kepada ayat kita terkait dengan Qarun ya. Jadi Qarun itu salah satu kesalahan fatal dia adalah dia berkata, innama utituhu
ala ilmin indi. Ya. Ada perasaan bahwa dia itu penyebab semuanya. ya. Dia menyebabkan Ilmunya itu karena dianya memang, hartanya itu karena dianya memang. Nah, ini kesalahan fatal. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi, al-kibru ridai. Tahu ya? Apa itu? Pakaianku. Kocongkakan itu adalah Pakaianku. Pakaianku, kata Allah. Siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengumumkan perang dengan saya. Wah, ngeri. Ya. Ya. Jadi ini kesalahan fatal. Ya, ketika kita memperoleh satu kesuksesan dan kita menisbahkan kesuksesan itu kepada diri kita. Innama utituhu ala ilmin indi. Yang kedua, kesalahan fatal Qarun adalah menganggap bahwa harta itu adalah tolok ukur. Apa? Tolak ukur bahwa Allah itu cinta, sayang dan ridho kepada Allah, kepadanya seseorang. Nah, jadi dia menjadikan alat ukur harta itu tidak tanda boleh. cintanya Allah kepadanya. Jangan kita pernah menjadikan pangkat, jabatan, kekayaan sebagai tolok ukur bahwa dia itu dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah sebutkan bagaimana? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ya, kata Allah, coba lihat sejarah. Nah, disinilah ini ada isyarat dari Allah bahwa mempelajari kisah itu adalah sebuah kewajiban. Ya, awalam ya'lam. Apakah dia tidak tahu? Artinya pelajari. Ya. Bukan gitu. Awalam ya'lam. Tidakkah dia tahu? Itu berarti Allah menyuruh kita untuk mempelajari dan mengetahui. Ya. Karena memang pertanyaan dalam Quran bukan untuk dijawab. Awalam ya'lam. Ya. Apa itu? Bahwasanya Allah itu menghancurkan umat-umat yang dulu mereka kekuatannya jauh lebih hebat dan kekayaannya jauh lebih besar. Ya, jadi kalau pilihannya Fatah, Prabowo, nah, bukan itu tolak ukur. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk episode lain. Kecenderungan manusia. Salah satu kecenderungan manusia itu ternyata bukan hanya memiliki kekayaan, tetapi kecenderungan manusia itu juga adalah memamerkan kekayaan. Jadi apa yang dilakukan Qarun cuma tabiat manusia secara umum. Ya. Jadi manusia itu bukan hanya dia ingin kaya, bukan hanya karena dengan kekayaan itu semua menjadi mudah, tidak. Ya, tetapi ada orang yang menginginkan kekayaan karena dia ingin diketahui bahwa dia itu kaya. Ada orang yang membangun rumah besar bukan karena dia butuh. Dia ingin menampilkan bahwa saya ini orang berada. Nah, itu tabiat Qarun. Kamu kalau ke pesta pakai emas. Tidak butuh pakai emas ke pesta. Apa hubungannya pesta dengan emas? Iya. Tapi kita mau pamer nih. Qarun begitu. Itu yang dimaksud mungkin selanjutnya. Ya, jadi itu adalah tabiat manusia. Ya, tabiat manusia itu adalah ingin diketahui oleh orang. Ya, ingin diketahui. Sama dengan kita barangkali. Kita tidak butuh berbagai macam fasilitas yang kita siapkan. Kan begitu? Ya. Tapi kita ingin diketahui oleh orang. Nah, ada manusia yang tipenya seperti itu. Oke? Ya. Qarun itu bagaimana? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Nah, Qarun itu keluar kepada kaumnya
dengan memakai perlengkapan yang apa? Fi zinati. Zina. Perhiasan-perhiasannya semua dikeluarkan. Fa kharaja Nah, ala qaumihi inilah fi zinati. Sebahagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang isbal. Bahwa memang Isbal itu ya kecenderungan orang Arab dulu. Ya, kecenderungan orang Arab. Salah satu diantaranya adalah memakai pakaian yang di bawah mata kaki. di bawah mata kaki. Tujuannya supaya Memperkenalkan. dirinya kepada orang. Mm-mm. Nah, konon Korun juga modelnya seperti itu dahulu. Ya, modelnya itu seperti itu dahulu. Ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ada yang mengatakan dia memakai baju merah, ada yang mengatakan dia memakai pakaian kebesaran. Dia keluarkan semuanya itu. Nah, itu adalah tabiat Korun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini Ustaz, waktu dia keluar, kemudian untuk memperlihatkan ke kaumnya bahwa saya begini, saya kaya, saya begini, itu menggunakan ala qaumihi. Kemudian waktu dia Oh gitu. waktu dia memakai, Allah menggunakan fi Kharaja ala qaumihi fi fi zinatihi. Maksudnya gimana? Kalau Ustaz, sebagian Mafiran lain. para pakar bahasa mengatakan bahwa betul-betul Korun ingin menampakkan ini pakai ala. Saya ini di atas kalian. Oh gitu. Ala qaumi. Saya di atas kaum. Dan kalian di bawah. Kalian di bawah. Artinya dia keluar untuk perlihatkan dirinya dengan segala kekayaan yang dimilikinya, untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih dari kalian. Lebih dari kalian. Kemudian menggunakan fi zina. Fi zina kata para ahli bahasa, menggunakan fi artinya di dalam. Dia menggunakan semua zinahnya yang dia miliki. Oh gitu, show of power ya. Jadi itu bagian dari tabiat Firaun Korun ya. Jadi ada kemungkinan barangkali tidak apa-apa kan tahadus bin nikmah. Ya, apa itu tahadus bin nikmah sebetulnya? Tahadus bin nikmah itu adalah kita perlihatkan kepada orang nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Dari Allah. Nah, Firaun itu, Korun itu salahnya adalah ini adalah hasil usahaku. Ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Nah, ternyata seperti itu juga diminati oleh banyak orang. Ya. Nah, gimana kata Allah selanjutnya? Qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia. Jadi orang yang memperlihatkan kekayaannya dan orang yang ingin dikatakan ini dan itu berarti ciri tanda bahwa ini orang lebih tinggi dunianya daripada akhiratnya. Ya, qalal ladzina yuriduna hayatad dunya. Apa yang dia katakan orang yang melihatnya? Ya laitalana mislama utiya Korun. Alangkah bagusnya kalau saya memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh Korun. Ya, jadi dan ternyata memang begini kalau kita lihat. Orang-orang yang kaya itu ternyata mereka punya kecenderungan hanya menyimpan, bukan untuk menggunakan. Apa maksudnya? Kamu lihat orang-orang yang kaya sekarang di sekeliling kamu. Uangnya dipakai atau uangnya disimpan? Disimpan. Hanya itu saja untuk memberikan kepuasan kepada syahwat, pada nafsu. Nah, disinilah keadilan Allah. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia terbatas sebetulnya. Kebutuhan manusia itu terbatas. Keinginannya tanpa batas. Makanya yang lebih dari kebutuhannya itu disimpan. Apa gunanya coba? Anda punya uang 1 miliar. Yang dihabiskan cuma 100 juta.
Mau diapakan? قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Jadi berkatalah orang-orang yang fokusnya ke dunia. Apa yang dia katakan? Alangkah baiknya kalau kami juga mendapatkan sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya itu adalah apa? Bagian yang sangat besar. Bagian yang sangat besar. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sudah menjadi naluri manusia. Pengen kaya. Ya, pingin kaya, pingin pamer, ya. Innahu ladzu hadzin azim. Nah, itu orang yang senang dengan dunia. Jadi lihat, ada sebuah kata-kata begini. Ada orang yang bertanya kepada Ali, bagaimana saya menilai diri saya? Bahwa saya ini cinta dunia atau tidak? Bagaimana itu, Ustaz? Gimana, Fatah? Kamu menilai dirimu bahwa saya ini cinta dunia atau tidak? Kalau Pak Kiai, cinta dunia atau tidak? Cinta, insya Allah. Bagaimana cara menilainya? Dihadapkan dengan harta mungkin. Nah, cara untuk menilainya adalah kalau kita masih lebih senang diberi daripada memberi, itu berarti kita masih lebih cinta dunia. Ya. Jadi qala allazina yuridunal hayatad dunya. Ya, berkatalah orang-orang yang cinta dunia, menginginkan dunia. Wah, alangkah bagusnya kalau saya juga mendapatkan sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Nah, kalau saya tidak salah, Ali yang ditanya oleh seseorang sahabat, bagaimana saya menilai bahwa saya ini cinta dunia atau tidak? Nah, kata beliau, cintanya adalah ketika kamu masih lebih senang diberi daripada memberi. Oh, HP. Nah, jadi lihat ya. Jadi itu, jadi teman-teman sekalian, kalau ingin mengasah diri, rajin memberi. Ya, rajin memberi untuk mengasah diri. Nah, kemudian lihat apakah Anda sudah merasakan kepuasan dan kesenangan saat memberi atau tidak. Ya, ada perasaan dosa ketika ada yang membutuhkan, kemudian kita tidak bantu. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah mulai ke akhirat. Tapi kalau masih senang mengumpulkan, masih senang meminta, nah, ya, oke. Nah, wa qala allazina utul ilma, ya, berkata orang-orang yang punya ilmu. Apa yang dia katakan? Sawabullahi khair liman amana wa amila sholihan. Ganjaran Allah itu adalah jauh lebih baik. Ya, tetapi dia diperoleh oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, artinya kekayaan paling tinggi di dunia itu adalah iman dan amal soleh. Mengalahkan kekayaan Qarun. Ya. Iman dan amal soleh. Apa gunanya kekayaan yang kita miliki tetapi tersimpan tanpa termanfaatkan? Banyak orang yang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Ya, ada sahabat, ada seorang, siapa? Imam Abu Hanifah atau siapa itu? Al-Lais kalau tidak salah ya. Abu Lais. Oh, Al-Lais. Dia adalah orang kaya tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa tidak pernah mengeluarkan zakat? Kayanya luar biasa, tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Tidak pernah cukup. Tidak pernah mencapai nisab. Kenapa tidak mencapai nisab?
Sering disedekahkan. Karena begitu terima, begitu keluar. Tapi dia orang kaya. Dia orang kaya. Tidak pernah mengeluarkan zakat. Saya lupa Les atau siapa ya. Tapi coba dicek dalam sejarah. Artinya kekayaan itu untuk dimanfaatkan. Kekayaan itu untuk dimanfaatkan. Ya, tetapi itu tidak bisa kecuali liman aman. Ya, kecuali bagi orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada Allah wa amila salih. Beriman kepada Allah dan beramal salih. Hari kemudian, liman aman wa amila salihan. Ya. Nah, kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun. Iya. Tidak ada yang peroleh itu kecuali orang yang bersabar. Dipersyaratkan untuk sabar. Jadi sudah 3 syaratnya nih. Ya. Enggak. Aman dan amal soleh itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal kecuali orang yang bersabar. Illa sabirun. Aywa. Wala yulaqaha illa sabirun. Iya. Ya. Wala yulaqaha illa sabirun. Tidak ada yang mendapatkan ganjaran Allah yang sangat besar itu ya kecuali iman dan amal soleh. Tetapi itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Karena akan banyak tantangan yang kita hadapi. Kecenderungan manusia itu ingin mengumpulkan kekayaan. Ya? Oke. Nah, sekarang Allah mengatakan apa akibatnya orang kalau seperti itu. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan dia Qarun bersama dengan kekayaannya di dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada yang bisa, tidak ada pertolongan. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Tetapi dia tidak termasuk orang yang mendapatkan pertolongan. Ya, ini ceritanya di dalam tafsir disebutkan. Panjang dalam kitab tafsir At-Tabari ya. Jadi dalam tafsir itu disebutkan Allah berkata kepada Qarun, kepada Musa. Sempat dapatkan riwayatnya? Belum, Ustaz. Dunia boleh kamu perintah. Iya betul. Ya. Jadi yang merintah bumi untuk menelang itu Musa ternyata. Musa. Iya betul. Jadi konon dalam tafsir ya. Iya. Disebutkan. Tapi makanya fakhosafna menggunakan jamak ya. Kami menenggelamkan dia. Fakhosafna wa bidarihil ardh. Jadi bukan cuma Qarunnya yang ditenggelamkan, wa bidarihil ardh. Semua kekayaannya. Fa khasafna wa bidarihil ardh. Konon itu adalah atas perintah Musa atas rekomendasi dari Allah. Makanya ada istilahnya harta korun itu. Harta korun. Karena memang tertimbun di dalam bumi. Sudah menjadi istilah sampai sekarang. Fa khasafna wa bidarihil ardh. Nah, jadi ini cerita dalam tafsir ya. Jadi ketika ditenggelamkan, pertama masih kakinya. Musa berkata tenggelamkan lagi. Naik, tenggelamkan lagi. Sampai betul-betul semuanya tenggelam murni. Ya. Sambil minta maaf si Korong ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah tenggelam. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada yang bisa menolong itu kecuali Allah. Nah, konon setelah kejadian itu ada orang yang datang meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa juga tidak bisa menolong.
Ya. Nah, setelah itu Musa meminta kepada Allah supaya diberikan pertolongan kepada kaumnya yang lain. Nah, Allah itu Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tidak tertandingi oleh manusia. Ketika orang meminta tolong kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Tetapi ketika itu kan minta tolongnya kepada Nabi Musa. Musa terbatas kemampuannya. Terbatas. Bukan cuma terbatas maksudnya. Coba lihat perkataannya Nabi Musa. Ini kan tenggelamnya sedikit demi sedikit. Nabi Musa mengatakan tenggelamkan lagi. Tenggelamkan lagi. Nah. Iya. Nah, ketika Allah disodorkan, artinya di sini supaya Allah supaya dia memberikan pertolongan, Allah memberikan pertolongan. menampakkan rahmatnya, Allah itu memberikan pertolongan kepada orang yang meminta kepadanya. Ya. Allah mengampuni orang yang memohon ampun kepadanya. Itu tidak sama dengan manusia. Ya, jadi kita akhiri ini bahwa intinya jangan membanggakan kekayaan. Ya, kekayaan ini yang Allah berikan kepada kita adalah aman amilas solehan. Gunakan kekayaannya untuk beramal soleh. Nah, jangan disimpan. Ya, kalau kita simpan, kita pamerkan, khawatirnya nanti apa? Fahasafna bihi wa bidarihil ardi. Saya kira ini teman-teman perlu sadari bahwa di balik fasilitas-fasilitas yang kita miliki ini semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Jangan pernah nisbahkan karena saya. Nanti Fatah datang ke kampus 2. Pak Haji, sok ditide apa Haji galepik bola itu lampunya. Ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Aswar misalnya. Enaknya ngasih kurus itu sertifikatnya. Siapa yang berikan kekuatan? Siapa yang berikan kekuatan? Siapa yang berikan kesehatan? Siapa yang selamatkan dalam perjalanan? Siapa yang selamatkan dalam perjalanan? Siapa yang memberikan akal? La haula wala quwwata illa billah. Saya kira demikian. Saya kira demikian dari baik Ustaz. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Syukran katsiran ala ihtimamikum.